Mulanya kan Pak saya ngajak sisa-sisa hidup, ayolah kita banyak-banyak. Satu ya Pak, sholat 5 waktunya dibenarkan. Sodakonya, sodako itu bil maliyah silakan, dolia bermaliyah pun silakan. Ya Pak ya, zikirnya tambahin, ngaji Qur'annya monggo. Setiap hari yang namanya badan kita ini ada hafalan Qur'annya Pak. Hafalannya apa? Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, qul huwallahu ahad, qul huwallahu ahad. Ora apa-apa. Ora hafal kan piye? Jangan paksa-paksakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim. Boleh. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, menundukkan orang itu musuh lari, kan begitu loh Pak. Ada manfaatnya Bah sebenarnya. Nah ini, tapi ya kalau bisa ya minimal 1 ayat, 1 surat hafal gitu loh Bu. Inna a'tainakal kausar, inna a'tainakal kausar. Nah nggak bisa, ya udah terserah lah. Kira-kira ini badan ini ada isi Al-Qur'annya gitu loh Pak. Dan nanti Al-Qur'an itu sendiri akan menemani kita di kuburan kita. Supaya di kuburan tuh yang nemani Al-Qur'an. Terus ya lagi yang lainnya, amal-amal yang lain, karena sholat itu Pak nanti ada di kepala kita, ya Pak ya. Nah namanya sodako ada di sini, puasa di sini, ya Pak. Yang di bawah ini adalah amal-amal yang lain. Maka malaikat mau nanya, marrobuka, tangannya ngomong, kepalanya Allahu Akbar. Nah kan begitu. Marrobuka, ini ngomong lagi. Mana nafiya, ini ngomong lagi. Mana sebelah. Nah badan kita ngomong. Nih Pak, kenapa? Bapak kan membaca surat Yasin. Al-yawma nakhtimu ala afwahim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Nah hari ini dikunci mulutnya orang ngomong nih Pak, orang ngomong dikunci. Ayo, kenapa ini bohongnya ini banyak? Nah, yang nggak bohong ini kepala, tangan kiri, kaki. Ini nggak ngomong, nggak bohong hadirin. Ini antara lain. Oke, hadirin yang berbahagia. Nabi pun juga pernah bersabda, dan barang siapa yang membaca surat Al-Ikhlas qul huwallahu ahad 10 kali, ya Pak, Bu. Qul huwallahu ahad kan cuma qul huwallahu ahad, Allahus somad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. 4 kan Pak ya. Nah, kalau membaca 10 kali, alhamdulillah ngomongnya, maka Allah akan membangunkan sebuah gedung, villa dari yakut. Yakut saya kayak apa Pak? Yakut merah ya Pak ya, dan juga permata merah untuk diri orang yang baca qul huwallahu ahad di surga. Masya Allah, kita nggak bisa jadi tukang, tapi dibangunkan di sana, tinggal tuing, waduh ya Allah. Nanti lagi diberi lagi Pak, mau menjadi punya istri berapa Pak di sana Pak? Minimal bagi orang yang masuk surga kelas bawah aja 82 bidadari loh Pak. Masya Allah. Tambah lagi istrinya 1 lagi ya Pak ya. Aduh. Nah tambah istrinya, istri kita. Mulanya ibu-ibu jadi istri yang solehah Bu. Insya Allah nemani nanti di sana. Kalau suaminya soleh ya Pak ya. Ini caranya apa? Dicarinya istri yang toleha, suaminya yang toleh. Nah, toleh dengan soleh beda Pak. Kalau soleh itu bagus, toleh itu jelek. Perbuatannya ya bukan orangnya. Orangnya ibu-ibu cantik kok. Ya kan Bu? Ganteng atau cantik Bu? Nah, cantik lah Bu Meni, bukan ganteng. Kalau ganteng ya bapaknya loh. Oke. Hadirin, sesungguhnya masih ada juga banyak keterangan hadis yang menjelaskan betapapun dahsyatnya kita untuk meraih surga ini. Hadirin, ada banyak penjelasan hadis Nabi Muhammad yang menunjukkan bahwa tidak sedikit amaliyah yang ringan
yang bisa menyebabkan seorang memperoleh nikmat yang agung berupa surga. Apa kira-kiranya hadirin? Zikir. Remeh kelihatannya Pak, tapi subhanallah. Subhanallah. Tapi kalau subhanallah nilainya 20 Pak. Tapi kalau subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi. Jangan seperti saya waktu kecil di Jawa, subhanallah jabure endi, subhanallah. Aduh, ay. Iya, maksudnya kan jabure kan ini kue. Endi mana? Aduh, anak kecil ya Pak. Sama di sini Pak. Allahumma sholli Muhammad, ayo muli, ayo muli. Aduh. Iya kan bulan Ramadan kan Pak. Allahumma sholli Muhammad, Allahumma sholli alaihi kan. Ayo muli, ayo muli. Aduh. Ya, begitulah anak-anak. Oke. Selanjutnya hadirin, dengan adanya nikmat yang agung ini kita akan pelai, tapi hadirin akan tetapi juga kita bandingkan ayat-ayat Al-Quran maupun hadis yang menjelaskan bahwa ternyata masuk surga itu tidak segampang yang kita bayangkan Pak. Kita bayangkan itu tidak semudah itu rupanya. Untuk yang namanya masuk ke surga itu, kalau kita menghayati firman Allah dalam surat Ali Imran ayat 142, bunyinya begini Pak. Am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Ada nama Pak Sabirin di sini? Kalau di sana udah meninggal dunia soalnya. Nah. Apakah kamu mengira bahwa kamu pasti akan masuk surga? Kata Nabi. Padahal belum nyata bagi Allah orang yang berjihad di antara kamu, dan belum nyata orang yang sabar itu masuk surga. Nah, sabar dibuat-buat lain. Kalau yang namanya sabar hadirin ada di rumah saya banyak. Nama sabar semua Pak, keluarga saya. Ya, sabariyatun, sabariyani, sabar. Iya Pak. Dalam keluarga isi saya namanya sabar, kemudian sabar. Nah, ini apa ya? Itu. Jadi padahal Allah Subhanahu wa taala belum menyatakan apakah kamu benar mau masuk surga, kok udah GR dulu. Nah, kan begitu. Tapi lewat ayat di ini hadirin, sesungguhnya Allah mempertanyakan kepada semua hambanya yang telah yakin bahwa kelak akan masuk surga. Apakah kamu yakin kelak akan masuk surga? Padahal aku, kata Allah, belum mengetahui bahwa kamu itu benar-benar masuk surga. Nah, sekalipun aku ini belum mengetahui bahwa kamu itu benar-benar sabar ataukah benar-benar melaksanakan perintah jihad, itu belum tentu hadirin. Maka oleh karena itu, untuk yang namanya kita benar-benar mau bahwa diri kita masuk surga itu Pak, ahli sunniyah, perbaiki niatnya dulu. Mulanya kalau kita mau kerja apapun hadirin, niatkan supaya ibadah. Contoh, Bapak mau ngais kehidupan, bismillahirrahmanirrahim, saya niat mencari rezekimu ya Allah karenamu, untuk ibadah, untuk menyekolahkan anak, untuk memberikan makan minum istri dan anak dan sebagainya, karenamu ya Allah. Tapi untuk ibadah, insya Allah nilainya ibadah hadirin. Kita mau memakai baju, bismillahirrahmanirrahim, saya memakai baju, tujuan saya adalah untuk menutupi aurat dan juga untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus Pak, niatnya karena Allah Subhanahu wa taala. Jangan diembel-embeli yang lain. Tujuannya apa? Supaya menjadi saksi buat diri kita hadirin. Mulanya Bapak Ibu contoh yang mudah. Kenapa orang yang haji kalau meninggal dunia itu pakainya kain putihnya, kain
Ikhram. Itu maksudnya Pak, untuk jadi saksi bahwa dirinya kalau begitu meninggal pakai itu, ya itu untuk jadi saksi. Sama dengan orang yang jihad fisabilillah, kalau meninggalnya pakai baju itu, pakai itu lagi hadirin. Karena apa? Untuk jadi saksi. Mulanya kalau Bapak sering membaca kitab yang namanya tentang yang namanya suhada di Uhud, itu kan Pak, wadal bertahun-tahun digali terus langsung darahnya mancot begitu Pak, padahal bertahun-tahun itu. Mulanya pada waktu itu, waktu penggeseran yang namanya kota itu, sampai sekarang yang namanya sahabat Hamzah sama Nabi Muhammad kan di situ hadirin, itu antara lain Uhud itu. Dan Bapak mulanya kalau pergi ke sana mau umroh maupun haji, tolonglah ziarah di Uhud itu. Insya Allah dari jauh aja sudah mengerikan juga kalau kuburannya gitu. Ini antara lain saja hadirin, karena ada yang namanya kewibawaan, walaupun orangnya udah meninggal tapi kewibawaannya ada. Sama seperti kita datang ke Nabi Muhammad hadirin, itu juga beda. Ini antara lain. Karena apa? Karena yang namanya ada karomah buat beliau-beliau itu sendiri hadirin. Oke hadirin yang berbahagia, sungguh bukan main Allah Subhanahu wa taala mempertanyakan masalah jihad ini hadirin. Dalam hal senada juga Allah Subhanahu wa taala mengulangi dalam surat Al-Baqarah ayat 214 begini hadirin. Am hasibtum an tadkhulul jannah wa lamma ya'tikum mislul ladzina khalau min qablikum masatumul ba'sa wad-dharra wa zulzilu hatta yaqula ar-rasul wal ladzina amanu ma'ah mata nasrullahi ala inna nasrullahi qarib. Apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga padahal belum datang kepadamu cobaan? Orang masuk surga itu dicoba dulu loh Pak, dicoba dulu. Ya sama Bapak dulu mau nikah dicoba enggak Pak? Dicoba di training oleh yang namanya Pak Pengulu. Ayo kamu belajar dulu syahadat. Apa di training itu Pak sebenarnya? Mulanya sah enggak? Bagus bener enggak jadi saksinya kan begitu. Di training sebenarnya Pak, sama dengan masuk surga. Kan surga dunia malam pertama kan begitu. Bener Mbak Yo. Nah. Oke. Terusnya lagi mereka yang namanya sebelum kamu ini dicoba dulu hadirin dengan malapetaka dan kesengsaraan serta yang namanya diguncangkan dengan bermacam-macam cobaan sehingga berkatalah Rasulullah dan juga orang-orang yang beriman bersamanya, bilakah datangnya pertolongan Allah, ingatlah sesungguhnya pertolongan Allah itu amat dekat. Mulanya kalau zaman dahulu hadirin yang namanya pengikut-pengikut nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad mau kebahagiaanku dicoba semuanya. Baik itu umat Nabi Adam yang anaknya saja Qabil kan dengan Habil kan hadirin, karena Habil istrinya cantik, Qabil istrinya jelek, ya kan Pak? Nah, dengan ludah itu hadirin bahwa yang namanya iklim akan cantik hadirin, langsung dicoba oleh Allah Subhanahu wa taala sampai terjadi yang namanya korban diabadikan, terus diteruskan dengan Nabi Ismail hadir cobaannya. Semuanya akan meniti kebahagiaan semua hadirin. Nah, hadirin yang berbahagia, dengan melewati dua ayat tadi hadirin, seakan-akan Allah Subhanahu wa taala ingin menegaskan bahwa masalah jihad ini adalah sebagai syarat bagi orang-orang Islam jika dia ingin merasakan nikmatnya surga. Mau mendapatkan nikmatnya surga itu hadirin dicoba dulu. Dicoba. Apakah sabar betul-betul? Apakah ibadahnya betul-betul? Apakah karena memang ibtigha animardotillah betul-betul? Ataukah karena lidunyahu? Ataukah linafsihi untuk dunianya? Atau untuk dirinya? Atau untuk lillahi ta'ala? Untuk merasa surga
seorang tidak bisa hanya ungkang-ungkang kaki hadirin. Pokoknya aku udah angkel kaki aja, kan sudah kan Gusti Allah pasti. Memang semua umat Islam Pak, semua umat Nabi Muhammad pasti masuk surga semua. Tapi ya walaupun orang ini hadirin pernah mencuri, pernah berzina, masuk surga. Tapi ini Pak, tapinya itu tadi nyemplung dulu tadi. Nyemplungnya itu, kalau nyemplungnya lama ya. Karena apa? Allah Subhanahu wa taala Pak memberikan dispensasi kepada manusia masuk surga itu ya kalau memang sudah bisa dibersihkan dulu. Kalau tidak belum dibersihkan ya nggak bisa. Mulanya kita ini tujuan masuk surga dengan mencari ilmu, belajar agama, ibadah yang bagus. Ini hadirin supaya nanti kalau sudah kiamat terjadi jangan di padang mahsyar kepanasan, nanti meniti jembatan Shiratal Mustaqim kalau bisa seperti kilat syut begitu loh Pak. Jangan ngerangkap begitu blang gitu loh. Kan gitu. Ya oleh karena itu di sini Pak kesempatan pungpung masih bisa untuk panca indera kita yang 5 ataupun yang 6 mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala hadirin. Untuk meraih surga seorang harus mau berkorban juga hadirin. Tidak hanya harta namun juga nyawa. Untuk meraih surga juga seorang harus berani mempertaruhkan nyawanya demi agama. Ya Pak ya? Ya, tolongnya apa soalnya? Yang namanya di dunia kelihatannya sih enak Pak, tapi banyak cobaan-cobaannya. Dengan cobaan-cobaan ini kadangkala kita tidak bisa untuk mencari jalan keluarnya gitu. Maka untuk jalan keluarnya kemarin kan saya udah ngomongkan. Jalan keluar dalam kepedihan di dunia, baik itu diri kita dan juga banyak dari kita kesalahan, banyaklah fastaghfiru rabbakum, hendaklah beristighfar, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, banyak-banyak membaca istighfar. Nah, kayak istighfar kan Sayyidul Istighfar udah hafal belum, Bu? Udah hafal belum? Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sanatu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfir innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Itu Pak, membaca sekali itu sudah jaminannya surga itu hadirin. Dan yang paling saya sukanya, mulanya saya setiap hari Pak, yang ngajarin begini kan tujuannya ya pengen jangan sampai kami ini tidak dilewatkan setiap hari itu. Karena kalau membacanya jam maghrib ya Pak ya, maka garansinya sampai subuh soalnya. Kan lumayan kan Pak. Kalau dibaca sekali, 2 kali, 3 kali kan lumayan. Nah ini kan sudah disebutkan kalau kita membaca malam sampailah pagi. Nah ini kalau harus yakin bahwa Allah ini menyediakan min ahlil jannah, dia tergolong orang yang ahli surga. Bacanya lagi kalau membaca pagi hari, nah habis sholat subuh, nanti sampai maghrib. Kalau meninggal dunia mata syahid min ahlil jannah ini Pak. Maka oleh karena itu dengan Sayyidul Ayyam kita hafalkan. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sanatu abu laka bi nikmatika alayya wa abu bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Hafalkan Pak. Nah kalau memang enggak apa lagi baca yang ini Pak. Yang istighfarnya Nabi Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz-dzalimin. Dan semuanya ini pas selain menghapus dosa-dosa kita,
insya Allah dimulakan rezeki Pak. Dibukakan pintu rezekinya Pak. Pintu rezeki ini pertama, sehat Pak. Kalau sakit-sakitan, rezekinya bagaimana Pak? Seret kan Pak? Karena Pak banyak ngeluh wong sakit. Benar nggak Pak? Nah. Banyak ngeluhnya. Nah, Pak, kalau yang namanya sehat, insya Allah ada saja rezekinya. Oke Pak? Maka dengan adanya itu kita silakan mau baca istighfar yang paling pendek. Yang paling pendek astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Dan ikutin apa gunanya kita membaca sholawat Nabi kan untuk yang namanya menteladan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad saja membaca istighfar minimal 100 kali loh Pak. Iya Pak. Baca la ilaha illallah juga minimal 100 kali. Syukur-syukur ya kalinya banyak ya Pak ya. Kalau kalinya banyak kan untuk diri kita sendiri. Itu antara lain. Oke. Jadi inilah Pak untuk yang namanya untuk masuk ke surga. Jadi maka oleh itu mari kita yang namanya untuk menyempurnakan bahwa kita ini pengen masuk ke surga. Memang sungguh Allah Subhanahu wa taala memang hadirin mempermudah manusia, mempermudah kita untuk bisa menikmati karunia surga. Allah mempermudahnya ini Pak. Mau memilih hanya tadi kan tawarin, mau milih yang ringan maupun yang berat. Ini ditawarin oleh Allah untuk bisa menikmati karunia surga selagi manusia itu mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga mau beramal soleh. Amal soleh bukan hanya berupa mal saja Pak ya, berupa yang ini loh Pak, yang paling ini Pak. Daripada kita ngelamun kan Pak, a'udzubillah, a'udzubika minal kasali wal jubni wal bukhl wal aram wal fusuq wan nisyan. Ini kan minta berlindung kepada Allah. Yang membuatkan malas itu ini. Pertama, malas Apa badannya enggak Pak? Yang malas ngomongkan Pak. Badannya yang malas. Tadi apa yang ngomong ini enggak Pak? Malas Ini udah mulut yang aneh Pak. Mulanya jauhkan ya Allah, aku minta perlindungan kepadamu ya Allah dari kemalasan. Malas ngaji, malas zikir, malas baca, dan bermacam-macam itu hadirin. Maka kalau yang namanya orang iman kepada Allah mau beramal soleh, maka pasti hadirin dan pasti mereka akan bisa merasakan kenikmatan surga. Bahkan jika manusia hanya beriman saja hadirin, tanpa menghiasi dirinya dengan amal yang soleh pun Allah masih mengizinkan. Bayangkan hadirin, iman kepada Allah tidak ditambahi dengan amal yang soleh saja, Allah masih mengizinkan bahwa mereka itu menjadi penghuni surga. Tapi ya surganya sudah beda dengan yang beramal soleh. Kelas-kelasan kan tadi Pak. Ya kalau naik kapal laut kan Pak ada kelas ekonomi. Apa lagi Pak? Kelas VIP ya Pak. Ini ada kelas-kelasan. Atau kalau melihat bioskop itu ada kelasnya apa ya? Ini antara lain. Maka kita pilihlah kalau bisa yang kelasnya yang kelas yang bagus. Sama orang tuh ada yang buruk, ada yang paling buruk, ada yang terburuk. Ada yang cantik, ada yang paling cantik, ada yang tercantik. Ada yang gemuk, ada yang lebih gemuk, ada yang tergemuk, yang kurus. Nah ini hadirin. Mulanya kan ada then ada yang namanya better, ada yang best. Kan begitu hadirin. Ini antara lain. Maka mau carinya yang best kalau bisa itu. Dalam sebuah hadis juga hadirin dijelaskan bahwa suatu saat Nabi Muhammad SAW sendiri didatangi oleh malaikat Jibril. Malaikat Jibril ini hadirin bisa mendatangi Nabi Muhammad. Kalau kita didatangi malaikat langsung hilang. Ya Pak ya? Langsung hilang. Loh nggak percaya? Siapa yang pernah mati? Ada yang pernah mati?
Barangkali mati suri. Loh, orang malaikat Israel tuh Pak, bukan mencabut loh Pak. Datang kok. Kalau orang mukmin didatangin. Ayo, ke sini menang. Ayo, ini menang sih. Nah, maka di situ kalau orang udah biasa membaca la ilaha illallah, lakinu mautakum bila ilaha illallah. Ajarilah orang yang mau meninggal dunia dengan kalimat thayyibah la ilaha illallah. Karena di sampingnya ada yang membaca Iqra'u surah Yasin ala mautakum. Bacakanlah surah Yasin terhadap orang yang meninggal, yang mau meninggal dan yang sudah meninggal. Hadirin, baca Yasin. Karena apa? Karena orang yang mau meninggal ini haus. Karena obatnya haus adalah Yasin. Tapi hausnya bukan haus minuman. Haus karena dadanya ini, hatinya enggak ada kalimat thayyibah. Waktu sehat saja membaca la ilaha illallah separuh. Tahu Pak? La ilaha illallah separuh. La ilaha illallahnya hilang. Benar kan Pak? Masih banyak loh Pak. Apalagi anak zaman sekarang, la ilaha illallah diganti du'ileh. Iya Pak. La ilaha illallah du'ileh. Ada kan begitu lagi lah Pak. Jangankan begitu. Ya Allah ngomongnya alamak. Nah, benar kan Pak? Ya, alamak itu Pak. Semoga mama sakit. Alamak. Semoga dia sakit. Aduh. Karena nggak ngerti. Padahal Pak saya udah ngomongkan, orang Indonesia tuh pinter bahasanya, bahasa Arabnya pinter, bahasa Inggrisnya pinter, apalagi bahasa Jawane pinter ya Pak, iya kan? Apa bahasa Jawa itu bahasa Inggrisnya banyak itu, nggak benar Pak Haji, nggak percaya. Sikil itu bahasa Inggris Pak Haji, tumit itu bahasa Inggris, iya. Tu itu dua, mit itu mit ya, ketemu, tumit itu ketemu, dua tuminan. Tumit ini kan sikil, mulai sakit-sakitan. Sik artinya sakit, il sakit, sikil jadi sakit-sakitan. Bingung. Benar kan Pak? Nyuil, nah ini nyuil Pak, ini nyuil nih Pak, nyuil kan ini, nah nyuil. Bahasa Inggris, new baru, il itu sakit, baru sakit. Neo il, new il. Oke, ini antara lain. Dan juga kalau bahasa Arab sih jelas, Bapak orang Islam pasti pinter bahasa Arab. Contoh, makan. Bahasa Arab ya Pak, makan itu tempat, tapi makan wong Indonesia. Ya Pak ya, ini makan itu tempat Pak. Makan tempat. Oke. Kuburan kan Pak, itu bahasa Arab Pak. Kubur itu artinya sesuatu yang ditutup. Kubur. Nah, kobaro. Nah, ini juga pokoknya pinter bahasa Arab, bahasa Indonesia, baik bahasa Inggris. Oke, selanjutnya sedikit lagi Pak ya. Bahwa dalam hadis yang panjang juga Nabi pernah berkisah, pernah bercerita bahwa kelak siapapun manusia yang punya keimanan nih, meskipun sebelumnya mereka sudah menerima siksa di neraka, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan tetap mengangkat mereka dari neraka. Hadirin, nih asal iman. Mulanya kita harus yakin bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah. Di dalam hatinya, walaupun kayak apapun bandelnya, kalau dia itu masih mempunyai keimanan di dadanya, Allah masih kasihan terhadap umatnya, diangkat dari neraka. Dari neraka untuk dimasukkan ke surga. Inilah hadirin sebuah kenyataan.
bahwa keimanan akan menjamin seseorang itu masuk surga. Mulanya amantu billah, aku percaya dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Mulanya rukun iman yang 6 ini hadirin, kalau bisa diwujudkan, direalitakan, dimanifestasikan dalam kehidupan kita, bahwa Allah kul huwallahu ahad, Allah yang esa, Allah yang satu, tidak boleh la syarika lahu, tidak ada yang menyekutuin Allah subhanahu wa ta'ala. Ini masih percaya ke Gusti Allah, ini dengan ini aku dengan pegangan ini selamat ini. Nah, pegangan manusia hidup itu apa Pak? Bukan keris lho Pak. Pegangnya hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wala haula wala quwata illa billah. Ini ibu-ibu, Mak minta duit, ini nak tinggal segini untuk pegangan. Iya kan Pak? Bu, anak tuh kan ngolok-ngolok ibunya. Mak, saya minta duit, duitnya tinggal 10.000. Nak, janganlah nak, ini untuk pegangan. Ya yang karena dipegang duitnya. Maksudnya untuk belanja. Ya, ulahnya anaknya, Mak kalau megangan itu ya di Mak, di tiang lah Mak. Kan begitu. Padahal bahasa yang namanya untuk pegangan itu untuk punya-punyalah. Maka berbahagialah Anda semua yang kini telah mempunyai keimanan kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan meyakini akan kerasulan Nabi Muhammad SAW dengan ucapan tadi Bu, raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah wa bil qur'ani imama. Ini jangan lupa Pak, nih yang 4 ini kita gunakan karena ini yang akan menemani kita hadirin, baik itu di alam barzah maupun nanti di padang mahsyar, yang akan menyelamatkan bahwa diri kita dengan membaca yang tadi ikhlas, ridho bahwa Allah ini adalah Tuhan kita. Ini antara lain berarti dengan yang namanya keimanan kita, maka Anda pasti dijamin oleh Allah subhanahu wa ta'ala masuk ke surga. Ya, Anda pasti akan masuk surga meskipun barangkali Anda ini harus mampir dulu di neraka. Mulanya supaya jangan mampir di neraka, gunakan hadirin bibir kita, gunakan untuk supaya selalu basah zikir kepada Allah. Disebutkan dalam suatu hadis hadirin, arba'atun man u'tiyahunna faqad u'tiya khairad dunya wal akhirah. Ada 4 hal bagi siapa yang 4 hal ini ada diberi oleh Allah dalam dirinya, kita kerjakan, maka akan diberikan kebahagiaan, kedamaian di dunia maupun di akhirat. Pertama, lisanun dzakirun, punya lidah yang selalu digunakan untuk zikir kepada Allah. Jangan lupa subhanallah, ini Pak, jangan ditinggalkan. Allahu akbar, alhamdulillah, la ilaha illallah. Ini yang 4 ini Pak. Syukur-syukur tambah hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wala haula wala quwata illa billah. Karena semuanya ini ada sejarahnya semua hadirin. Yang dibaca dia subhanallah itu Pak. Tapi kalau memang mau nilainya supaya nambah, jangan 20, tambah subhanallahil azim wa bihamdi, subhanallahil azim wa bihamdi, subhanallahil azim wa bihamdi. Kalau bacanya ini habis sholat subuh, insya Allah penyakit stroke hilang, diabetes hilang, ya Pak ya. Penyakit apa lagi Pak? Pikun hilang. Ini Pak, yang bahaya ini sekarang yang namanya pikun ini Pak. Nah, siapa yang muda sering udah pelupa? Bu, udah banyak pelupa belum Pak?
Kalau sudah banyak pelupa ada tanda-tanda itu. Iya Pak. Nah, Mbak, kalau udah banyak pelupanya ada tanda-tanda Mbak. Tanda pikun. Nah, ini Pak. Yang namanya stroke dan lain sebagainya ini Pak. Untuk penangkal ini Pak. Dan juga udah dalam hadisnya udah ada itu Pak. Subhanallahil azim wa bihamdi, subhanallahil azim wa bihamdi. Nilainya 30 kali 33 berapa Pak? Waduh banyak kan? Tapi kalau subhanallah saja 20 Pak. Nah begitu juga alhamdulillah. Kalau alhamdulillah 20. Tapi kalau ditambah alhamdulillahirabbil alamin, alhamdulillahirabbil alamin adalah 30. La ilaha illallah ini masih dapat 20. Tapi la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dapatnya 30. Hebat. Allahu Akbar, ya Pak ya. Dapatnya berapa? 20. Allahu Akbar kabir walhamdulillah katsira. Itu Pak dapat 30. Ini antara lain. Itulah ilmu ya Pak ya. Supaya bahwa yang namanya kita hari demi hari dengan tolabul ilmi itu Pak ada hasanah keislaman kita, kebaikan. Jadi kena Bapak dalam Al-Qur'an udkhulu fis-silmi kafah. Masuklah kamu semua utlubu ya Pak, carilah yang namanya keislaman kita ini dengan kafah, menyeluruh, jangan hanya covernya doang. Kalau orang ini keislamannya hadirin kafah, tidak akan mengatakan bid'ah. Betul loh Pak. Yang mengatakan bid'ah itu orang karena apa? Hanya covernya doang. Coba kau dalamin. Ini kan tadi kan udah tafsirnya kan ada kan Pak. Rupanya luas dengan tafsirnya. Di sini aja ada tafsirnya. Itu antara lain. Nah kenapa? Ya contoh lah Pak. Contoh. Gadis ini Pak. Gadis tidak boleh di siang bolong duduk di pintu. Ngomongnya apa? Jelas. Bahwa pintunya kan cuma ke sini. Yang gadisnya gendut. Bisa lewat nggak Pak? Iya kan Pak, pamali. Pamali itu apa? Pama adapun barang ini hanya untukku. Aku tuh mau lewat. Contoh Pak, anak kecil jangan makan bruto. Tahu kan Pak bruto? Tunggir. Kenapa ngomongnya orang tua? Saya masih ingat Pak, omongan orang tua tuh. Jangan nak makan bruto karena apa? Pamali. Pamali itu banyak untuk aku. Rupanya apa? Bruto banyak lemaknya Pak. Karena banyak lemaknya dimakan anak-anak. Bodoh anak ini Pak. Tumpul ininya karena banyak lemak. Mulai tolong nak, ya jangan banyak-banyak makan lemak nak. Kalau kamu pinter. Iya. Rupanya banyak lemaknya enak. Rupanya bagi orang tua nggak apa-apa. Yang anak-anak ini. Karena apa ini Pak? Oke. Terus lagi. Nah, kalau makan ayam, makanlah kepala. Rupanya apa? Supaya masuk tua nanti jadi kepala. Ya minimal kepala rumah tangga. Nah, kan begitu. Tapi nggak dijelaskan oleh orang tua. Padahal pinter orang tua. Mulanya pinternya anak lebih pintar orang tua. Walaupun sekolahnya anak itu sekolahnya orang tua tidak seperti anaknya. Anaknya hebat, tapi nggak bisa menyekolahkan bapaknya sampai profesor kan Pak? Nah ya iya itu mulanya anak tuh harus taat. Mulanya birrul walidain. Ya Pak ya. Jangan uququl walidain. Jangan merani kepada kedua orang tua. Hanya itu saja Pak ya Bu. Jadi diamalkan Pak, raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah wa bil qur'ani imam. Mau sholat silakan dibaca, setelah sholat silakan dibaca, mau tidur juga silakan dibaca Pak. Supaya apa? Supaya nempel persiapan bila ditanya oleh bila munkar dan nakir akan menanya kepada kita. Ini andain. Oke, hanya itu saja. Semoga saja Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan, rahmat kepada kita, keridhaan, dan kita diakui sebagai umat Nabi Muhammad SAW, umat wasfiddin wad dunya wal akhirah, waqsur lana fi zumratil awliyal hujajil amilin, dan juga kita akan murafaqah ma'an Nabi Muhammad SAW fi alal jinal khuldi amin Allahumma amin.
wal afu minkum wallahu muwaffiq ila thoriq maslama walikum wal multaqa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.